Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Azhar Kamila Hasan, di sini dari program studi manajemen. Di sini tuh saya akan menjelaskan kepada teman-teman tuh analisis saya terhadap bisnis barang, contohnya buku dan jasa penulis. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Stay tune, tonton sampai habis biar kalian semua paham analisis saya terhadap bisnis barang dan juga jasa ini. Nah, teman-teman, dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis itu semakin ketat. Industri barang dan jasa membutuhkan analisis yang mendalam untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan juga strategi kompetitif ya. Dan di sini tuh presentasi ini akan membahas analisis bisnis dan jasa, bisnis barang dan jasa ya teman-teman, mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pemasaran, kedua keuangan, ketiga sumber daya manusia, dan keempat operasional dan produksi. Nah, latar belakang ini teman-teman, analisis bisnis buku dan penulis ini penting loh untuk memahami perbedaan dinamika yang terjadi antara produk barang dan produk jasa penulis. Kedua jenis ini pun memiliki karakteristik berbeda dalam hal pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan juga produksinya. Oleh karena itu, untuk mencakup kesuksesan dalam kedua bidang ini, strategi yang tepat harus diterapkan baik dalam menciptakan buku yang berkualitas maupun dalam membangun reputasi penulis yang solid. Nah, dalam aspek pemasaran barang, pertama ya, saya analisis barang dan jasa barang buku. Ini adalah dari segi aspek pemasarannya nih. Pemasaran buku melibatkan promosi dan distribusi produk fisik ke pasar. Strategi pemasaran dapat mencakup kampanye iklan, acara peluncuran buku, dan kerjasama dengan toko buku fisik atau online. Dan juga segmentasi pasar buku bisa dilakukan berdasarkan genre, minat pembaca, dan demografi, misalnya buku anak-anak, fiksi, non-fiksi, ataupun akademik. Dan teknik pemasaran digital seperti pemasaran media sosial, ulasan pembaca, dan blog buku juga sangat penting ya teman-teman. Nah, dan juga penggunaan media sosial tadi itu, iklan di platform online dan kerjasama dengan toko buku serta influencer dapat meningkatkan penjualan loh. Penerbitan buku juga membutuhkan distribusi yang baik, baik secara fisik maupun digital atau e-book ya. Nah, dalam aspek keuangannya nih teman-teman, pendapatan berasal dari penjualan buku fisik atau digital dengan biaya produksi, yaitu percetakan dan desain, dan distribusi sebagai pengeluaran utama. Nah, pendapatan dari penjualan buku bisa diperoleh melalui harga jual langsung, royalti dari penerbit atau distributor, serta penerbitan dalam format digital. Nah, biaya yang terlibat meliputi biaya produksi, desain percetakan, distribusi, dan promosi. Modal bisnis buku bisa berupa biaya awal yang tinggi untuk produksi fisik, tetapi memiliki pendapatan pasif loh yang stabil melalui penjualan terus-menerus. Wow. Dan juga dari segi SDM-nya ya teman-teman, sumber daya manusia, bisnis buku memerlukan berbagai tenaga ahli seperti penulis, editor, desainer grafis, penerjemah, dan tim pemasaran. Nah, ini tuh kenapa penting tim ini bekerja sama untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan menjamin keberlanjutan bisnis buku dalam produksi massal,
pekerja percetakan dan distributor juga menjadi bagian penting lah. Oke, selanjutnya operasional. Dari segi aspek operasional itu, operasional bisnis buku mencakup proses produksi, pengadaan beban buku, yaitu kertas dan tinta, percetakan, pengemasan, serta distribusi ke toko buku atau pelanggan. Manajemen Manajemen persediaan juga sangat penting loh untuk memastikan ketersediaan stok buku. Jika menjual buku dalam format digital, operasional melibatkan pengelolaan platform e-book dan pembayaran online. Oke, selanjutnya dari segi produksi ya. Produksi buku mencakup tahap-tahap seperti penulisan naskah, editing, desain sampul, layout, percetakan, dan juga pengemasan. Produksi buku fisik memerlukan investasi modal yang cukup besar untuk percetakan, sedangkan untuk buku digital, produksi lebih efisien dan cepat. Nah, produksi buku tuh mencakup penulisan naskah, editing, desain, sampul, layout, percetakan, dan pengemasan ya teman-teman. Jadi buku fisik dan digital itu beda, jangan sama. Oke, selanjutnya dari segi jasanya itu, sini jasanya saya menganalisis penulis ya. Nah, aspek pemasaran dari penulis nih. Pemasaran jasa penulis lebih berfokus pada personal branding dan reputasi. Penulis perlu membangun jaringan dan citra diri yang kuat untuk menarik perhatian pembaca dan penerbit nih teman-teman. Pemasaran juga bisa dilakukan melalui blog, media sosial, wawancara, atau dengan terlibat dalam acara sastra, kolaborasi dengan penerbit atau penyedia platform. Penulis online juga bisa meningkatkan exposure penulis ya, biar kita bisa ada yang melihat dari segi penerbit atau pembaca, itu bisa menarik perhatian untuk penulisnya. Oke, selanjutnya dari segi aspek keuangannya nih. Aspek keuangan dari penulis. Keuangan penulis itu bergantung pada royalti atau honorarium per buku yang terjual. Penulis bisa juga mendapat penghasilan dari kontrak atau proyek-proyek penulisan lain, seperti menulis untuk media atau ghostwriting. Nah, pengelolaan keuangan harus cermat lah, mengingat pendapatan penulis seringkali tidak tetap dan bergantung pada keberhasilan karya-karya yang diterbitkan. Oke, selanjutnya dari segi SDM atau sumber daya manusia. Penulis adalah SDM utama loh yang terlibat dalam seluruh proses. Namun, penulis juga bisa bekerja sama dengan editor, agen sastra, atau pengelola proyek untuk memperbaiki karya dan memaksimalkan potensi pasar. SDM dalam bisnis jasa penulis lebih berfokus pada kemampuan kreatif, produktivitas, dan komunikasi. Itu ya teman-teman, perlu diingat itu tuh. Nih, dalam SDM dalam bisnis jasa penulis itu ada 3, lebih terfokus pada kemampuan kreatif, produktivitas, dan juga komunikasi. Ingat ya teman-teman. Selanjutnya dari operasional. Operasional untuk jasa penulis lebih sederhana dibandingkan bisnis barang loh. Prosesnya berfokus pada penulisan, revisi, dan pengiriman naskah kepada penerbit atau klien. Jika terus bekerja dengan agen atau penerbit, ada koordinasi untuk mengatur jadwal penulisan, deadline, dan pengelolaan naskah. Selanjutnya dari segi produksi, dalam konteks penulis, produksi lebih mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan tulisan. Proses kreatif dan produktivitas penulis sangat menentukan kualitas dan kuantitas karya yang dihasilkan. Penulis nih, teman-teman harus ingat, penulis harus memiliki keterampilan menulis yang baik serta kemampuan untuk mengukur waktu, mengatur waktu, dan mengelola proyek penulisan. Oke.
Jadi kesimpulannya itu adalah bisnis buku adalah bisnis berbasis barang yang melibatkan proses produksi fisik dan distribusi yang lebih kompleks dengan biaya awal yang tinggi, namun dapat menghasilkan pendapatan pasif melalui penjualan buku. Bisnis penulis adalah bisnis berbasis jasa yang lebih fleksibel dalam hal operasional dan biaya, namun bergantung pada kemampuan kreatif dan personal branding penulis untuk menarik pasar. Kedua jenis bisnis ini membutuhkan strategi yang efektif dalam pemasaran teman-teman dan pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan SDM yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Oke. Wah, gak kerasa kita sudah di penghujung materi kita kali ini ya teman-teman. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya masih ada salah, karena kedepannya saya akan memperbaiki lagi dan lebih banyak belajar tentang menganalisis bisnis-bisnis barang dan juga jasa ya teman-teman. Jika kalian mau berkomentar boleh, like, comment, subscribe boleh, share juga ke teman-teman kalian biar kalian bisa lebih banyak pahala barokah karena share video saya yang sangat bermanfaat ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang menambahkan boleh komen di kolom komentar ya. Oke. Maaf teman-teman kalau kali ini materinya kurang banyak. Mungkin next saya akan lebih banyak dan lebih detail lagi untuk menyampaikan materi-materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.